Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga, salam sehat, salam tegas. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih yang sudah hadir untuk menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurniawan Muhammad Syahrudi. Saya di sini akan mengampu mata pelajaran PJOK untuk kelas 10 dan kelas 11. Ya, mungkin untuk kelas 11 kalian sudah mengenal Bapak, meskipun setahun kemarin kita tidak pernah bertemu secara langsung dalam pembelajaran, ya, dikarenakan ada musibah dan bencana yang sedang melanda di negeri ini khususnya, yaitu COVID-19. Kita berharap berdoa bersama supaya virus ini dapat segera hilang dan kita dapat segera pulih kembali sehingga pembelajaran tatap muka bisa kita laksanakan, ya. Dan mungkin untuk yang kelas 10 kalian baru mengenal, ya, baru bertemu di video ini. Tapi mungkin yang pernah bertemu dengan Bapak atau dulunya waktu sekolah, waktu SD ada yang pernah diajar dengan Bapak, ya, selamat bergabung kembali, selamat berjumpa kembali pada pelajaran PJOK di SMK ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai orientasi pembelajaran PJOK itu seperti apa sih, apa yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan, apa yang harus kita perhatikan, dan bagaimana caranya, serta nanti Bapak akan bahas mengenai tata tertib di pembelajaran daring PJOK ini. Baik anak-anakku sekalian, untuk yang pertama ini Bapak akan sampaikan atau akan tampilkan mengenai kurikulum Bapak, ya, atau CV Bapak, tentunya bagi kelas 10 yang mungkin baru bertemu dengan Bapak. Silakan, selamat menyaksikan. Biodata pribadi Bapak, mulai dari data pribadi, situ ada pendidikan juga. Pendidikan terakhir kemarin Bapak di tahun 2020 pendidikan profesi guru. Sebelumnya Bapak kuliah di STKP Pasundan Cimahi, sekolah di SMK Taruna Mandiri, di SLTP Negeri 1 Cipatat, dan di SD Negeri Margaluyu. Ini adalah pengalaman kerja Bapak. Selain di SMK Negeri Cipatat, Bapak juga pernah mengajar di SMK Kesehatan Bakti Asukur, SMK Wiyata Mandala Cipatat, SMPT Cokro Aminoto Cipatat, SD Negeri 1 Kertamukti Cipatat, SD Negeri Marga Laksana Cipatat. Selain mengajar, Bapak juga pernah bekerja di perusahaan PT Cipatatek dan PT Dexta. Nah, itu saja biodata singkat Bapak. Baik teman-teman sekalian, nah tadi kalian sudah melihat mengenai CV singkat Bapak, ya. Itu yang tengah. Sekarang kita akan masuk ke tertib pembelajaran dari PJOK. Seperti apa saja sih dan apa saja? Baik, sekarang akan Bapak jelaskan mengenai peraturannya, ya, tata tertib pembelajaran PJOK. Yang kita bahas, yang akan kita pelajari tidak hanya olahraga saja, tapi di sana ada kesehatan juga, ya, dan ada pendidikan. Yang pertama, kelas online, baik daring ataupun luring. Kita menggunakan aplikasi Google Classroom, WA, YouTube, ataupun aplikasi lainnya yang memang nanti diperlukan, ya. Untuk pembelajaran kita nanti menggunakan Google Classroom, ya. Untuk kelas 11 pasti kalian sudah pernah mengalaminya, dan mungkin untuk yang baru mengikuti Google Classroom, nanti kalian penugasan akan ada di Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran PJOK daring ini kita pada hari Selasa, ya, hari Selasa jam 9.40, ya, kalau nggak salah. Nah, itu pada hari Selasa jam segitu. Jadi otomatis nanti Bapak akan share materi atau tugasnya di Google Classroom, ya, tidak di WA. Jadi kalian setiap jam pelajaran PJOK silahkan kalian langsung masuk ke Google Classroom dan kerjakan apa yang ditugaskan dalam Google Classroom. WA fungsinya untuk komunikasi, ya, untuk komunikasi kita. Jadi kalau untuk di GC itu biasanya kita kan tidak efektif, ya, Bapak jarang membalas gitu. Kadang-kadang di waktu yang senggang baru membalas. Tapi kalau untuk selebihnya online-nya itu di WA. Jadi kalau misalkan kalian ada hal yang
belum dimengerti mengenai pembelajaran PJOK, mengenai tugas dan lain sebagainya, silakan kalian boleh japri ke Bapak ya. Pak, saya belum mengerti masalah ini, silakan berjapri. Tapi ingat, ada tata krama untuk menghubungi ya, nanti akan Bapak jelaskan di berikutnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mempersiapkan akun atau email dengan menggunakan nama masing-masing. Tidak diperbolehkan membawa nama lain atau nama samaran selain nama asli siswa untuk memudahkan penilaian. Kenapa demikian? Ya kan, otomatis Bapak itu ingin mengabsen kalian. Kalau kalian namanya di situ tidak ada nama sendiri, nanti Bapak bingung. Ini siapa gitu kan? Contohnya di pertemuan atau di kelas 11 yang sekarang itu dulu ada ya, namanya itu aneh-aneh, dan Bapak harap tidak seperti itu nanti akan mengganggu ke penilaian ya. Jadi kalian ikuti aturannya bahwa nama kalian itu harus nama asli. Kalau misalkan kesulitan merubah, ada cara merubahnya ya, di pengaturan di Google settingnya itu ada, ubah namanya. Bapak pun di sini menggunakan nama asli Bapak, itu begitu ya. Jadi sekali lagi, jangan memakai nama samaran atau nama lainnya, pergunakan nama asli supaya memudahkan kita untuk berkomunikasi. Itu untuk poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, kelas online baik daring ataupun luring sesuai jadwal yang telah dibagikan. Jika ada perubahan pasti akan diinfokan. Untuk saat ini PJOK itu ada di hari Selasa ya. Nanti kalau misalkan ada perubahan mengenai pembelajaran PJOK, nanti pasti akan diinfokan. Misalkan PJOK berubah jadi hari Rabu jam sekian, itu pasti ada infonya gitu. Berikutnya nomor 4, peserta didik atau siswa dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di Google Classroom, grup WA, dan media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. Intinya harus perkataan baik dan sopan. Jika ditemukan maka akan diberi tindakan ya. Tunjukkan bahwa kita itu adalah seorang pelajar yang terdidik, yang berakhlak baik ya. Pelajar seperti itu kan ya nggak? Nah, jadi Bapak harap kalian menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik ketika dalam pembelajaran. Kalau di luar dengan teman kalian, ya itu terserah ya, itu masing-masing. Karena memang yang namanya bahasa itu sekarang susah disaring. Tapi kita harus bisa menempatkan dengan siapa kita berdiskusi, dengan siapa kita chatting, itu kita harus tahu. Oke? Nah, itu yang keempat. Berikutnya yang kelima, peserta didik atau siswa diharapkan merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan. Ini kalau di pelajaran PJOK itu ada nilainya ya. Ini ada poin penilaian ketika kalian aktif. Misalkan di Google Classroom kalian bertanya mengenai materi atau membantu menjelaskan, menjawab pertanyaannya. Misalkan si A itu kan bertanya ya di materinya ketika Bapak kirimkan tugas. Pak, saya mau bertanya, bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh di saat pandemi ini? Nah, kemudian si B kasih tahu, oh Pak, kalau menurut saya untuk menjaga kesehatan tubuh itu harus begini. Si C nambahin lagi, tapi Pak kalau menurut saya gini-gini. Nah, itu bagus, itu yang Bapak harapkan ya. Jadi kita ada komunikasi, tidak hanya kalian bertanya ke Bapak, tidak hanya Bapak yang menjawab, atau Bapak menjawab terus memberi pertanyaan, tapi kalian bertanya, kalian berjawab. Kita berdiskusi, kita belajar untuk mengkomunikasikan mengenai pembelajaran PJOK. Oke? Yang keenam, peserta didik atau siswa mengumpulkan tugas yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan. Mengumpulkan tugas secara mandiri, tidak boleh meniru milik temannya. Di sini Bapak biasanya kalau dulu itu kita jadwal kalau nggak salah hari Kamis, Bapak deadline-nya itu di hari Senin. Jadi otomatis hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu kalian ada waktu untuk mengerjakan dan mengumpulkan PJOK 3 hari waktu itu ya. Di hari Senin atau hari keempat baru Bapak periksa, dicek siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Kenapa Bapak kasih 3 hari? Itu supaya kalian ada kesempatan ya, barangkali kalian kuotanya habis, barangkali ada kendala di laptopnya atau di HP-nya, jadi kalian ada waktu buat meminjam gadget punya orang tua.
gitu ya. Terus nanti tugasnya itu misalkan kita otomatis setiap pertemuan itu ketika ditugaskan kalian memfoto hasilnya dan mengirimkan kembali ke Google Classroom. Jadi kalian nanti tugasnya itu misalkan Bapak suruh mencari permainan bola voli, nanti kalian setelah hasil tugasnya kalian foto dan kirimkan di Google Classroom bersama foto saat mengerjakan. Saat mengerjakan kalian difoto. Pak, fotonya cuma ada HP-nya cuma ada satu. Ya, kalian akali saja. Ya, kalian foto misalkan kalau bisa jangan selfie, suruh ke orang tua, kakak atau saudara, tolong fotoin saya buat kegiatan dokumentasi ketika saya belajar. Ya, itu. Dan itu untuk yang ke-6. Terus di sini tidak boleh meniru milik temannya. Bapak harap kalian di sini kreatif ya. Semalas apapun, sebanyak tugas apapun, coba belajar nulis. Kalau disuruh nulis sendiri. Kalau disuruh nyari materi sendiri. Sama boleh tapi modifikasi. Ya. Amati, tiru, modifikasi. Jangan hanya amati, tiru, copy paste udah. Ya, memang itu waktu tahun kemarin ada beberapa hal yang seperti Bapak temukan, ya. Dan Bapak tidak bahas ke orangnya, kenapa kamu tugasnya sama, kenapa kamu gini, enggak, ya. Karena Bapak pengen tahu sejauh mana dia atau seberapa lama dia melakukan kecurangan tersebut. Tapi untuk saat ini Bapak harap kalian belajar, ya, belajar mandiri, jujur, jangan punya temannya sini copy kirimin lagi, boleh punya temannya lihat tapi kalian edit lagi, ya gitu ya. Sekarang yang ke-7. Nah di sini bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak pernah gabung ke GC, maka nilai otomatis akan di bawah kakaknya, bahkan tidak ada nilai. Tahun sebelumnya kelas 11 dan 12 sekarang banyak yang nilainya 0, kosong. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun tugas yang masuk. Bapak mau nilai dari apa coba? Ya kan? Ketika Bapak ngasih 10 pertemuan, satu tugas pun tidak ada yang masuk. Padahal di sini Bapak kemarin memberikan keringanan kepada kalian. Contohnya apa? Orang yang ngirim 2 tugas pun Bapak kasih KKN, ya, itu ada yang satu Bapak kasih KKN. Pak, kok bisa? Rugi dong orang yang ngirim 10 pertemuan 10 kali dikirim. Enggak rugi. Karena apa? Karena Bapak tanya, kenapa kalian cuma mengirim 1? Kenapa kamu baru mengirim 2? Kenapa kamu baru mengirim 3 sekarang? Ya, jawab kendalanya apa? Pak, saya mau memperbaikinya, gimana caranya? Oke, lanjutkan, silakan kerjakan tugasnya dikerjakan lagi, dikirim lagi. Itu bagus saja gitu. Dibanding yang pun tidak ada sama sekali, tiba-tiba di ujung-ujung setelah remedial oleh oleh wali kelasnya, Pak, saya mau minta kode GC, ya, kemana aja gitu kan, selama ini kok kalian nggak masuk GC gitu, ya. Untuk yang sekarang Bapak tidak mau ada hal yang seperti itu lagi, ya kan. Untuk kode GC, kalau kalian misalkan hilang atau lupa, Bapak nanti akan taruh di deskripsi video ini supaya kalian nanti tinggal buka saja, silahkan di sini. Karena kalau kalian menyaksikan, kalian akan paham pembelajaran di awal sampai akhir nanti PJOK itu seperti apa, ya. Dan kalau memang kalian misalkan ada kendala dari HP, dari pengerjaan dan lain sebagainya, silahkan kalian hubungi ke Bapak sebelum pembelajaran atau pas pembelajaran. Jangan di akhir kemarin pas UAS, pas mau kenaikan kelas baru menghubungi. Pak, saya HP-nya rusak. Pak, saya nggak kuota. Kalau seperti itu kurang masuk akal. Tapi dari sekarang, dari pas awal pertemuan, Pak, gimana ya? Saya HP-nya cuma 1. Nggak apa-apa kalau tugas saya telat. Nggak apa-apa. Ya, Bapak kasih keringanan seperti itu. Yang penting kalian mengerjakan, silahkan mau kapanpun. Kenapa Bapak kasih deadline 3 hari? Itu untuk poin yang benar-benar mengerjakan di luar. Jadi untuk orang yang mengerjakan paling dulu sebelum jatuh deadline-nya habis, itu nilainya pasti akan sempurna, ya, ditambah dilihat dengan tugasnya dan ditambah poin ngasihnya. Kemudian yang di setelah deadline nilainya akan berkurang, setelah deadline lagi nilainya akan berkurang terus seperti itu. Jadi tapi kalau misalkan kalian nanti
bilang ke bapak ada masalahnya, ada kendalanya, silahkan, nanti bapak kasih keringanan untuk mengerjakan di lain hari. Kelas 12 kemarin ada ya, bapak nggak akan sebutkan namanya, cuman dia satu HP dipakai oleh 4 orang, dia dan adik-adiknya. Itu HP-nya punya siapa? Punya orang tuanya, hanya satu. Gimana caranya? Sekali ewang. Tapi konfirmasi ke bapak, Pak, saya HP-nya cuma satu, saya mengerjakan setelah adik saya beres. Oke, kata bapak, nggak apa-apa, silahkan kerjakan semampunya, sebisanya, kapan beresnya kirimkan ke bapak. Kalau nggak ke GC boleh japri. Itu kayak gitu ya. Untuk nomor 7 bisa dipahami ya. Nah, nomor 8, peserta didik mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan oleh guru. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas akan diberi poin. Yang tadi bapak bahas. Jadi ketika kalian mengumpulkan sebelum deadline, nilainya akan maksimal. Setelah deadline berkurang. Ibaratnya gini, kalau kalian mengumpulkan sebelum deadline nilai 100. Kalau kalian mengumpulkan setelah deadline nilainya 90, bahkan 80, 70, 60. Itu kayak gitu ya. Dan dilihat juga sama bapak tugasnya seperti apa. Kalau hanya asal mengerjakan ya, otomatis nilainya kecil ya. Tapi kalau misalkan kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, waktunya tepat, nilainya bagus-bagus. Banyak kok teman-teman kalian, kakak kelas kalian yang kelas 11 itu nilainya banyak yang bagus. Bahkan bapak ada yang kasih nilai 98, ada yang nilainya 95, banyak yang di atas 90 ya. Itu dilihat dari apa? Dari benar salahnya? Tidak, tapi dari mengerjakannya. Benar-benar nggak mengerjakannya, rajin enggak, dikirim terus tugasnya enggak, itu kayak gitu. Nomor 9 atau poin ke-9, untuk aktifan kegiatan belajar PJOK akan diberikan poin. Untuk itu maka peserta didik diharapkan aktif di kelas seperti mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menyampaikan ide-ide tentang pengayaan materi pelajaran dengan tujuan bisa dijadikan sebagai tutor sebaya. Oke, maksudnya apa di sini? Bapak jelaskan, maksudnya seperti ini ya. Jadi yang tadi, yang di poin berapa tadi Bapak bahas, ketika kalian bertanya, kalian menjawab, ada diskusi yang baik mengenai pembelajaran, itu yang Bapak dapat, yang Bapak berikan nilai tambah kepada kalian. Nah, dan di sini ya, menyampaikan ide-ide tentang pengayaan materi. Misalkan apa? Misalkan contohnya permainan bola voli. Nah, Pak, kok permainan bola voli itu ketika passing bawah bolanya ada yang melenceng? Teman kalian ada menjawab, oh iya, kenapa melenceng? Karena itu mungkin kamu kenanya di bagian pinggir tangan kamu, atau kamu terlalu keras. Mungkin seperti itu saling diskusi ya, itu akan mendapatkan poin. Nah gitu ya. Untuk yang poinnya bagus, insya Allah nanti akan dapat hadiah dari Bapak ya. Ya hadiahnya memang enggak yang wah atau apa, tapi insya Allah nanti ada buat kalian. Supaya apa? Supaya nambah motivasi belajar buat kalian ya. Nah 10, jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi atau dengan penugasan peserta didik atau siswa, bisa langsung berkomunikasi. Silahkan, tadi Bapak bilang komunikasi langsung dengan Bapak ya. Kalau misalkan nanyain ke temennya kurang puas atau kurang tahu, langsung tanyakan saja ke Bapak. Silahkan WA Bapak. Namun di sini ada contoh berkomunikasi lewat chat ya. Ini contohnya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, mohon maaf pengganggu waktunya, saya Rani dari kelas 10 Multimedia 2 ingin bertanya mengenai pembelajaran PJOK. Itu untuk hasil foto kelasnya dikirim ke grup juga atau WA? Terima kasih. Jadi untuk chat ya ke guru, ke siapapun itu, guru apapun itu, pergunakan kata-kata yang baik dan sopan dan pakai tata krama untuk berbahasa ya. Pergunakan salam ya kan, sapaan. Ingat, kita kan pelajar, ingat 5S, salam, sapa, kalau senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu pergunakan ya. Senyum kalau bertemu kan, kalau misalkan salam ya otomatis di sini assalamualaikum ya kan. Tujuannya apa, mau apa? Karena apa? Karena terus terang Bapak yang semester kemarin, yang tahun kemarin tidak menyimpan semua nomor kalian ya. Karena apa? Karena memang kalau misalkan disimpan semua ada berapa ratus nanti ya kan. Jadi wayahna kalian ketika menghubungi pakai nama, saya Asep ya kan, saya Ridwan atau siapa, kasih tahu kelasnya, jadi nanti Bapak gampang nyarinya gitu ya.
Nah, ini untuk kode GC mata pelajaran PJOK di kelas 10 ya, dimulai di kelas 10 TITL, 10 multimedia, 10 TKRO, 10 OTKP. Dan ini kode mapel untuk kelas 11 ya, 11 TTL, 11 MM, 11 TKRO, 11 OTKP. Jadi tadi yang seperti Bapak harapkan, bahwa Bapak tidak ingin ketika nanti beres UAS masih bertanya, Pak, kode GC-nya apa? Pak, saya belum bisa masuk. Mana kodenya? Alasannya HP-nya di restart lah, ganti emailnya lah, ini itulah dan segala rupa. Jadi Bapak pengen mendisiplinkan kalian, ini kodenya ada di sini. Kecuali memang kode kelasnya Bapak yang rubah, nanti Bapak infokan kembali. Gitu. Ya, oke. Terima kasih ya. Nah, itu saja mungkin mengenai mengenai regulasi ya, rule yang akan kita lakukan selama pembelajaran PJOK. Kenapa sih Pak ribet-ribet bikin aturan, bikin ini, bikin itu? Supaya apa? Kita belajar disiplin, kita belajar mematuhi aturan ya. Kita belajar karena kita itu pelajar. Jangankan kalian, Bapak pun sekarang masih belajar buat disiplin. Iya, sama ya, disiplin waktu ya kan, disiplin pekerjaan. Karena apa? Modal kita untuk disiplin. Kita belajar disiplin, menghargai waktu, menghargai pekerjaan, segala rupa. Itu kayak gitu. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, silahkan kalian boleh ditanyakan di sini, atau misalkan nanti chat saja langsung ke Bapak ya. Untuk pertemuan pertama ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini ya, karena kita tidak akan dulu ke materi. Nanti untuk materinya Bapak akan jelaskan di di lain waktu mungkin ya. Gitu, mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya di minggu berikutnya. Gitu. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan ya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian, dalam tutur kata Bapak ya, dalam tindakan maupun perbuatan, karena kesalahan mutlak milik Bapak dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya. Jaga kondisinya, jaga kesehatannya ya, jangan banyak begadang, pokoknya harus semangat dan harus sehat ya. Supaya apa? Supaya pelajaran ini bisa kita pelajari ya kan. Kita kalau misalkan sakit kan kita susah untuk belajar gitu ya. Jadi sekali lagi sukses selalu buat kalian semua ya, calon pejuang masa depan. Kalian ini pejuang cita-cita. Intinya apa? Intinya terus berusaha ya, berdoa, ikhtiar. Hasil akhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.